Umur 77, kalau menurut dari peraturan udah pensiun tahu. Ini kamu bilang ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang Mahasto, gua pikirin dulu ya tok. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Gile. Gitu denger. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Arif dari Forum News Network. Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri memberi sebuah bocoran yang menarik mengapa dia tetap bertahan menjadi Ketua Umum DPP PDIP. Ternyata kata Megawati itu karena ada yang mau mengambil alih PDIP. Ini menarik ya. Megawati menyampaikan hal itu ketika dia menyampaikan sambutan pada pengumuman calon kepala daerah ini baik gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung oleh PDIP yang berlangsung hari ini di Jakarta. Hari ini hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024. Ini menarik ya untuk kita simak karena menurut pengakuan Ibu Megawati seharusnya beliau itu karena udah sepuh gitu, pensiun dan mau main sama cucu, bahkan cicit. Tapi gara-gara ada yang mau ngambil alih PDIP, maka Ibu Megawati tetap bertahan menjadi ketua umum. Saya ini barang ngantik, tahu nggak? Lo ya bener lah. Alah, umur 77, kalau menurut dari peraturan udah pensiun tahu. Ini kamu bilang ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang Mahasto, gua pikirin dulu ya tok. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Gile. Nah, wartawan tulis gile. Apa? Enggak dengar. Ya bilang tuh Adian nih wartawan adik-adik kamu nih melempem semua. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya. Aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh cicitku lucu banget. Aduh jadi apa ya darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi nggak nurut semua. Ngapain dia gua nggak nurut? Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Asik ya mendengar seperti biasa Ibu Megawati kalau bicara belak-belakan begitu. Tetapi menjadi pertanyaan apa sebenarnya yang menjadi motivasi kuat Ibu Megawati itu tetap bertahan untuk menjadi ketua umum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Salah satunya yang juga cukup menarik itu adalah pernyataan bahwa dia ingin tetap menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena dia ingin membela kepentingan rakyat karena dia merasa sekarang ini banyak sekali rakyat yang diintimidasi oleh penguasa, bahkan termasuk juga kadernya sendiri. Saya ketemu rakyat ya ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni.
manusia yang sudah tahu harkat dirinya, manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan, lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja. Emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Hah? Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak nggak tahu. Hehe. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah. Masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak. Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Hah? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, berani meletakkan nasib bangsa, tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter. Indonesia. Mana adil makmur? Lah kalau penguasa kasihin, makanya saya nanyain kalian berani apa enggak? Pak, iya kalau baik-baik aja Pak. Kalau ada yang mau mengintimidasi ngomong Pak, kita ini juga warga loh Pak. Nanti mulai dari kepala desa diturunin, tuk. Sampai dah nggak tahu RT apa-apa. Hanya untuk apa? Menyesuaikan si rekap. Betul apa tidak ayo? Nggak ada toh yang berani ngomong betul apa tidak? Katanya berani, baru ngomongin gitu aja nggak bisa jawab. Kenyataan apa saya suruh buktikan? Saya punya bukti-buktinya. Gile, masa gitu? Ya sudah dong, buat apa? Dari pemilu tidak langsung zaman Pak Harto dirubah reformasi, ingat. Sampai saya juga loh yang jalankan berhasil, tapi sayanya kalah. Karena apa? Ternyata juga dipakai untuk apa? Bermanipulasi. Apa manipulasinya? Karena udah ada teknologi. Makanya di dalam teknologinya katanya untuk memudahkan. Tapi kalau dipikir tahun berapa? Yang ada meninggal itu yang KPP apa? Betul apa enggak? Lo katanya modern. Apa artinya? Saya tuh sampai garuk-garuk kepala. Ini benernya ada yang namanya alat modern apa enggak? Di India. Saya tuh sampai ngomong sama duta besar India. Saya ada keluarga yang mengangkat saya itu menjadi anak. Jadi saya bilang suruh ngomong. Suruh beli alatnya. Nanti saya mau suruh nih Hasto pergilah ke sono. Mengapa? India dengan jumlah 1, berapa sekarang? 7. Betul apa tidak? Bisa selesai loh. Hanya dalam paling cepat seminggu. Artinya apa? Dan nggak ada keributan. Aneh kan? Kita aja tertekan. Ayo Pak ini. Coba pikir yang dari tentara. Jadi pada diem aja kan, karena pada takut. Rakyat datang ke saya.
Ibu kenapa kan jadi begitu ya Bu? Kita dijuruskan lah. Lah kamu tuh benernya memilih siapa toh? Lo saya kan tadinya memilih Ganjar Bu. Lo kok tadinya? Terus ya kan ditekan. Dipikir nggak ada yang lapor kayak gitu sama saya. Jangan lupa loh. PDI Perjuangan itu strukturnya tuh sampai anak ranting loh. Ya wartawan supaya tahu dulu. Ada pada rakyat tuh, ibu gimana ya kalau kayak gitu. Ya kamu supaya tahu, tapi kalau gitu kuat apa enggak. Kalau mau nyoblos si A ya nyoblos aja. Gitu. Kamu ingat 5 menit nyoblosnya, nanggungnya 5 tahun lu. Aku ajarin gitu lu. Nah, kalau nggak sesuai dengan hatimu, bagaimana kamu? Nah, coba pikir yang bakalan jadi-jadi tuh. Omongin tuh rakyat. Karena apa? Lah, siapa suruh pemilu langsung? Tapi pemilu langsungnya sekarang diginikan. Jangan dipikir orang luar negeri itu nggak tahu loh. Saya banyak teman saya orang luar negeri pada nanya, kenapa Indonesia berubah ya Mega? I don't know. Yes, but really it's not good. Aku bilang, aku ketawa aja. Ya kamu bilang gitu ya, buat saya ya thank you, gitu way. Tapi bener toh, masa nggak malu orang luar negeri aja bisa ngomong gitu. Artinya mereka tahu bahwa apa netralitasnya tidak ada tulis. Gitu loh. Siapa yang mau ini nangkap saya kalau saya ngomong gini, lalu dipikir provokasi, enggak. Masa mau zaman kayak Pak Harto lagi? Kan saya udah bilang, saya dipanggil polisi 3 kali. Ih gile, udah gitu kejaksaan 1 kali seharian sampai dari jam 8 pagi sampai jam, saya sendiri sampai ngeliat jam. Apa gitu sih? Kalau nggak seneng gitu. Lo orang tetangga saya partai sebelah, nggak usah ngomong deh. Prihatin loh saya. Prihatin loh. Guna apa ada partai jadinya? Padahal partai itu sah. Dan itu adalah sebuah organisasi partai politik tulis. Yang hanya dia boleh mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum secara langsung sekarang. Tulis. Apa boleh ormas ikut? Enggak. Tidak tahukah kamu yang namanya Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah berapa kali diamandemen? Awas lo ya. Duh, kok nggak diginiin? Hanya terus apa? Pura-pura lagi, Hanya boleh ada pemilu, tapi sudah di-create. Buat apa? Hak rakyat mau dikemanakan. Bukankah yang namanya di dalam konstitusi kita yang selalu saya junjung tinggi, saya sangat merasa punya berkah. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jangan lupa loh, hei wartawan. Loh ya, karena saya mau mendidik wartawan Republik Indonesia supaya tahu rasa kebangsaannya. Nggak kayak gini, hanya modalnya jelek-jelekin orang. Wah gile gue bilang. Ngomong kalau saya katanya mengintimidasi Kapolri. Gile, ngomong enak aja. Ntar itu orang panggil su aja deh. Suruh dia bertanggung jawab apa kata intimidasi. Lo kalau intimidasi kan sembunyi-sembunyi. Datengin. Lo mau ini? Orang aku ngomongnya terbuka. Jangan bego dong wartawan. Tolong dong. Lo ya bener loh. Lo masa saya kan ngomong bener loh. Polite loh. Masa nggak boleh ketemu sama Kapolri, orang saya warga negara Republik Indonesia, udah gitu bekas presiden lagi. Ini seperti biasa ya, kalau kita mendengar pidato Ibu Megawati itu kita harus betul-betul
tekun mendengarkannya karena ini pidatonya biasanya cukup panjang dan pesan inti dari atau inti pesan ya sebenarnya inti pesan dari pernyataan Ibu Megawati itu tersebar di beberapa bagian dari pidatonya itu. Nah sekarang ini Ibu Megawati kembali menyinggung soal penyidik KPK AKBP Rosa. Ini kelihatannya buat dampaknya sangat dalam ya buku Ibu Megawati. Karena Ibu Megawati kembali menyinggung soal itu dan juga pernyataan dia pada waktu itu yang dia ingin kalau ada yang ingin bertemu dengan AKBP Rosa dan juga tadi dia menyatakan bahwa dia kalau sampai ada waktu itu kan berkaitan dengan kalau sampai Hasto diperiksa oleh polisi atau ditangkap polisi katanya dia akan mendatangi Kapolri. Nah ini alasan yang disampaikan tadi itu diulang lagi sekarang oleh Ibu Megawati. Apakah PDI Perjuangan ini nggak boleh menjadi salah bagian daripada rakyat Indonesia? Tolong tulis itu. Tolong tulis itu. Saya hanya mau nanya itu sama Kapolri. So, jangan lagi kamu nanti pilkada main kayak gitu. Nanti saya dibilang provokator, enggak, baik ini kan secara umum loh. Karena saya nggak ditemuin sama dia, ya wes bene baik. Kenapa sih saya ngomong gini? Loh saya ketua umum bertanggung jawab kepada partai saya, no. Kecuali kalau saya nih kerek, hanya apa? Setiap anak ranting pun bertanggung jawab loh untuk membesarkan partainya. Kenapa lagi ketua umum? Makanya waktu saya bilang padahal kan baik ya. Pak Hasto kalau mau diambil lagi, ya aku panggil lah Kapolri. Apa dulu dong saya mau tahu anak buahku digituin. Lah ya, kan saya nanya siapa itu Rosa? Hah? Enak aja pakai masker. Terus apa namanya ku? Apa? Manggil siapa? Si Kusnadi. Adakah dalam surat pemanggilannya? Hah? Nggak ada toh. Lo wartawan nggak berani ngomong kayak gitu. Hah? Nah, gue teriak-teriak deh. Kalau udah bosan sini pergi dah keluar. Nggak usah dengerin ibu lagi. Karena saya pikir saya mesti rupanya ngomong nih sama wartawan-wartawan yang kayaknya udah kepincut aja. Wah, soal dapat berita keren yang bisa headline, tapi terus gitu. Wah, diputar balik nggak jelas-jelas. Ya, ilah enak banget. Gitu loh, makanya deh. Udah berhenti, udah jadi wartawan. Kalau nggak berani, wartawan zaman dulu banyak juga yang mati loh. Betul loh. Teman-teman Bung Karno tuh siapa ya, entar tak cari namanya deh. Jadi pertanyaan Anda sekarang siapa yang dimaksud oleh Ibu Megawati yang akan mengambil alih PDIP? Ibu Megawati memang tidak menyebut namanya, tapi begitu Ibu Megawati menyatakan itu saya yakin banyak senyum-senyum dan langsung menghubung-hubungkan dengan apa yang terjadi sekarang gonjang-ganjing di Partai Golkar. Dan kalau di Partai Golkar itu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Apakah yang mengambil alih itu di PDIP itu adalah Pak Jokowi juga karena nggak berhasil mengambil alih PDIP kemudian mengalihkan sasarannya ke Partai Golkar. Wallahu a'lam bishawab apakah itu yang dimaksud oleh Ibu Megawati. Tapi Anda sebagai negara yang merdeka, warga negara yang merdeka berhak untuk menebak-nebak. Tapi saya kira sebenarnya ini tidak maksudnya tebak-tebak asal tebak manggis. Tapi tentu saja dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia, Anda bisa menduga kemana arah pembicaraan dari Ibu Megawati dan siapa sesungguhnya yang dimaksud akan mengambil alih PDIP itu. Saya Aris Munarif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.